Dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Ayat 13. Bahkan kianlah makin kaya sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Segala sumur yang digali dalam Tuhan Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Ishak adalah anak Abraham. Ayahnya dipanggil langsung oleh Tuhan dan memiliki perjanjian dengan Tuhan. Lalu Ishak melanjutkan dan meneruskan. Mereka tinggal di negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Tapi ironisnya, di negeri yang berlimpah susu dan madu, diizinkan Tuhan terjadi kelaparan. Itu ironis. Kenapa demikian? Karena itulah dunia. Dunia adalah bagian-bagian tertentu sejak manusia jatuh dalam dosa, menyeret seluruh isi dunia ini jatuh dalam dosa. Sehingga elemen-elemen anasir-anasir yang ada di dunia ini rusak dan tidak lagi harmonis. Karena itu ada disharmonis hormon, keturunan-keturunan menjadi cacat dan terus menerus, dan itulah dunia. Dan ini diizinkan terjadi timbul kelaparan di negeri itu. Kelaparan ini bukan sesuatu hal yang kuno. Di dunia modern sekarang ini, di dunia ini tidak pernah berhenti untuk kelaparan dan sulit sekali orang mengatasi kelaparan itu. Sudah barang tentu Ishak sesuai dengan pengalaman ayahnya, dia mencari negeri yang paling subur, yaitu Mesir. Tapi Tuhan melarang Ishak pergi ke Mesir, hanya sampai di perbatasan, yaitu Gerar. Gerar itu perbatasan antara Mesir dan Kanaan. Lalu di sanalah mereka tinggal, dan dikatakan di situ bahwa Tuhan berkata, janganlah pergi ke Mesir, tapi diamlah di negeri ini. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Kepadamulah keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Saudara, Alkitab ini adalah kisah orang-orang yang dipanggil Tuhan, percaya pada Tuhan, umat Tuhan. Kisah ini kalau dibaca kembali akan berulang. Berulangnya artinya perbuatan-perbuatan Tuhan akan terulang kembali pada generasi yang selanjutnya. Kalau Tuhan menolong pada waktu dulu, Tuhan tidak akan berhenti menolong kita. Karena itu kita membaca firman. Karena segala pengetahuan kita bersumber dan berdasar firman. Saudara, ya coba kalau kita tutup Alkitab ini, saya tutup sekarang. Pertanyaan saya, ada apa? Coba, ada apa? Ada Tuhan? Ada Tuhan? Ya, kata siapa? Tanpa firman Tuhan itu spekulasi, asumsi, kira-kira. Ya, ada siapa? Dari mana kita tahu semuanya? Kalau Alkitab ini tidak ada, coba saudara bayangkan. Tidak ada pengetahuan yang benar dan tepat. Tapi begitu kita membuka Alkitab dari awal. Coba Kejadian pasal 1 ayat 1. Kejadian pasal 1 ayat 1. Tolong ditayangkan agar lebih cepat. Ya,
Begitu kita buka Alkitab, baru kita punya pengetahuan. Dan pengetahuan itu tepat dan benar. Apa dikatakan ayat 1? Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan pada mulanya apa? Oh, ada Tuhan. Langit dan bumi ini diciptakan oleh Tuhan. Dia. Kata pada mulanya bukan berarti ya dia ada mengawali yang apa? Maksud pada mulanya artinya tanpa dia tidak mungkin terjadi apa-apa. Pada mulanya Tuhan Bereshit bara Elohim et hashish shamayim v'ha'etz haaretz, menciptakan langit dan bumi. Baru kita tahu Tuhan yang memproklamirkan dirinya, Tuhan yang menyatakannya. Kisah pasal 1 adalah kisah Tuhan. Tuhan memulai segala sesuatu. Itu iman. Sebab yang lain itu menduga-duga. Sains itu menduga. Dan saudara tahu, sains itu digugat sekarang ini. Terus menerus berkembang. Apa yang dikatakan sains tidak dipercaya oleh sains itu sendiri di kemudian. Terus berkembang. Jadi coba lihat. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Dari mana kita tahu ada Tuhan?